Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang semangat ya belajarnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, tapi tentang matematika, yaitu tentang mengukur sudut atau mengetahui nama-nama sudut. Disimak ya videonya. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Senin, sekolah Udin mengadakan upacara bendera. Setiap peserta memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut ABC. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan sudut dibentuk oleh dua buah garis lurus. Kemudian, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, membentuk titik sudut. Kemudian, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi bisa kita simpulkan sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Selanjutnya, berdasarkan gambar-gambar berikut, tentukan manakah yang merupakan sudut. Gambar yang A, kita lihat terdapat dua garis lurus kemudian bertemu di satu titik. Berarti tepat ini dinamakan dengan sudut. Gambar B, terdapat dua buah garis tetapi tidak berpotongan atau bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, terdapat dua garis berpotongan atau bertemu di titik, berarti dinamakan sudut. Yang D, terdapat dua garis juga dan juga berpotongan, maka disebut dengan sudut. Yang E, terdapat dua garis, satunya tidak lurus akan tetapi berpotongan, jadi ini tidak dinamakan dengan sudut. Kemudian yang F, kedua garisnya melengkung meskipun berpotongan, ini juga bukan dinamakan dengan sudut. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, sudut berikut disebut dengan sudut ABC. Cara penulisannya, titik pertemuannya yaitu titik B letaknya berada di tengah-tengah. Kemudian garis AB dan garis BC disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik B merupakan pertemuan antara garis AB dan BC disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, terdapat jarak antara kedua buah garis. Maka ini dinamakan dengan besarnya sudut dengan satuannya adalah satuan derajat. Tahukah kalian, meskipun garis diperpanjang, maka besarnya sudut akan tetap sama. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari sudut. Terdapat sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur sudut. Namanya adalah busur derajat. Pada busur derajat tersebut terdapat satuan dari sudut, yaitu satuannya adalah derajat. Cara penulisannya biasanya adalah berupa lingkaran kecil yang letaknya berada di atas. Kita lihat sebagai contoh, misalkan ada sebuah garis menuju angka 0 pada busur tersebut, maka kita menulisnya adalah 0 derajat. Kemudian misalkan 10 derajat, berarti satu garis berada di angka 0, kemudian yang garis kedua ada di angka 10, maka ditulis 10 derajat. Kemudian misalkan 20 derajat, berarti garisnya yang kedua berada di 20, kita menulisnya 20 derajat. Kemudian garis kedua di angka 90, maka kita menulisnya 90 derajat. Dan jika di garis keduanya ada di angka 180, maka kita menulisnya 180 derajat. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut siku-siku. Kita lihat terdapat dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut kedua, sudut lancip. Kita lihat ternyata dua garis lurus yang berpotongan membentuk sudut
yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya sudut tumpul. Kita lihat bersama. Besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut keempat yaitu sudut lurus. Dua garis bertemu membentuk garis lurus sehingga besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sebagai latihan, mari kita tentukan nama dari sudut-sudut berikut. Yang pertama, ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, berarti dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua, ya ini tegak lurus ya, maka dinamakan dengan sudut siku-siku. Nomor 3, ya, kita lihat bersama-sama, ternyata lebih besar dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut tumpul. Nomor 4, jelas sekali ya, ini lebih kecil dari 90 derajat, disebut dengan sudut lancip. Nomor 5, ya garis lurus saja, berarti namakan dengan sudut lurus. Kemudian nomor 6, ya sudut tumpul. Bagaimana, sudah paham ya? Nah, setelah kalian menyimak videonya, sekarang kalian buka buku temanya halaman 9. Di sini kalian isi sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh dua garis. Posisi kedua garisnya itu bertemu di satu titik. Sudut adalah diisi ya. Pengertiannya ada di video awal tadi. Selanjutnya kalian buka lagi halaman 21. Coba perhatikan gambar anak yang memakai baju pramuka ini. Lihat tangannya. No, yang nomor 1 tangannya membentuk sudut apa? Yang kedua membentuk sudut apa? Dan yang ketiga membentuk sudut apa? Diingat-ingat ya, jangan lupa diperhatikan macam-macam sudutnya. Sekarang kalian buka lagi bukunya halaman 22. Di sini menyebutkan nama benda dan membentuk sudut apa. Di sini Ibu sudah pilih nama-nama bendanya. Ada buku tulis, potongan pizza, sudut lemari, meja, dan lain-lainnya. Coba kalian perhatikan ya, kalian tentukan namanya sudut apa aja. Nah, contoh buku tulis. Coba kalian perhatikan buku tulisnya. Itu membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau pizza membentuk apa? Harus diperhatikan dulu ya setiap garis sudutnya. Apakah itu siku-siku atau lancip atau tumpul. Selanjutnya kalian buka lagi bukunya halaman 35. Di sini ada tabel yang harus kalian cari tentang pengertian nama-nama sudut. Di sini Ibu udah tulis nama-nama sudutnya, tinggal kalian salin ke buku paketnya ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Sudut lurus, apa itu sudut lurus? Sudut yang besarnya 180 derajat. Harus kalian ngerti ya. Jangan sampai lupa. Yuk, sekarang kalian isi tabel bawahnya. Kalian tentukan ya, nama sudut nomor 1 itu nama sudutnya apa, ciri-cirinya apa. Contoh, nomor 1 namanya sudut tumpul. Ciri-cirinya apa yuk? Besar sudutnya antara 90 sampai 180 derajat. Diisi ya sampai nomor 5. Selanjutnya kalian buka lagi bukunya halaman 45. Di sini kalian menentukan jenis sudut pada gambar di atas. Misalnya nomor A. Itu namanya sudut apa? Pokoknya ingat-ingat, kalau yang sempit itu lancip, kalau yang lebar itu tumpul. A, misalnya jenis sudutnya jenis sudut lancip. Yang B jenis sudut apa? Diisi sampai E.
Selanjutnya buka lagi nih halaman 46. Di sini kalian membuat gambar. Contoh nomor 1, sudut lancip. Bikin sudut lancipnya seperti apa? Digambar pakai penggaris ya. Terus sudut siku-siku gambarnya seperti apa, dan sudut tumpul gambarnya seperti apa. Sekian pembelajaran hari ini, semoga tetap semangat dan lancar puasanya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.